Terima kasih Dr. Fitri selaku moderator. Sebelumnya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat ya, saya termasuk yang bangga ya dengan Dr. Puspa dan seluruh panitia yang aktif, rajin sekali ya bikin webinar Pelakrin Cabang Surabaya ini. Yang terhormat juga terima kasih kepada UBC Indonesia dan seluruh hadirin ya yang telah hadir di sini. Saya nggak mau kalah nih dengan Dr. Citra, mau kasih pantun sedikit ya. Dr. Citra yang cantik, pintar berpantun dan baik hati. Dr. Puspa dan panitia webinar Cabang Surabaya yang saya sayangi. Untuk mitra UBC Indonesia, terima kasih atas partisipasi. Semua pemirsa, selamat menikmati sajian webinar hari ini. Mudah-mudahan agak maksa, tapi nggak apa-apa ya. Jadi saya akan membawakan judul saya adalah Update on Molecular Diagnostic for Development of Infectious Disease. Nah ini ya, saya ingin cerita bahwa kita tuh udah 1 tahun lebih ya, Maret yang kemarin 2 Maret 2020 ya, sekarang udah setahun lebih 3 bulan ya. Nah itu Pelakrin telah mengeluarkan berbagai press release maupun panduan. Nah yang terakhir ya, panduan kami 21 Mei itu tentang antibodi ya, sedangkan yang terkait dengan materi saya tentang panduan NAAT ya. Kalau yang teman-teman yang hadir ini belum tahu, dilihat ya di website kami, di YouTube kami ya, di website sih kok YouTube ya. Kalau panduan ada di website 3 Mei 2021. Jadi kita tahu bahwa apa sih namanya NAT ya. NAT itu terkait dengan judul ini. Jadi ini terkait molekuler dengan NAT ya. NAT itu apa sih? Amplifikasi asam nukleat. Tujuannya deteksi materi genetik baik RNA maupun DNA dari patogen. Patogennya apapun ya, bisa virus, bisa jamur, bisa bakteri, ya bisa parasit ya dan lain-lain. Nah, sedangkan metodenya apa aja? Ada non isotermal yang kita kenal sebagai real time PCR ya, atau real time PCR ya. Nanti ada real time PCR, ini reverse tuh karena dia harus dirubah dulu virus SARS-CoV-2 itu dari RNA menjadi DNA ya. Tetapi yang penting itu bahwa non isotermal tuh PCR ya, mau yang real time, mau yang PCR. Sedangkan kalau isotermal itu yang ini, yang tengah-tengah nih ya, LAMP, NEAR ya, CRISPR dan lain-lain, dan sequencing. Nah, ini pengerjaannya di mana ya? Pengerjaannya itu di lab based ya. Kalau kita tahu bahwa pemeriksaan NAAT ya, NAAT yang tahun lalu itu banyak drop-dropan ya dari BNPB, itu semua merupakan open system di mana kita harus mengerjakannya menggunakan yang lab yang spesifik khusus ya, yang namanya Biosafety Laboratory, Biosafety Lab 2 ya. Itu di dalamnya sangat cukup canggih ya, sehingga tidak bisa kita menggunakan pemeriksaan yang kita mau menggunakannya dengan hanya punya BSC, hanya punya biosafety, kami nggak bisa ya. Harus seperti ini, di mana kenapa kok harus? Karena reagen dan ekstraksinya ya, reagen untuk pencampur-campurannya ya, terutama kalau kita sudah bermain dengan virusnya itu kan infeksius, maka harus sangat berhati-hati. Di sana kita akan melakukan pencampuran ya, reagen, ekstraksi yang akan terpisah dengan amplifikasi ya. Amplifikasi itu yang PCR itu namanya amplifikasi ya. Kemudian deteksi. Nah, dikatakan di dalam panduan kami ini minimal menggunakan 2 target gen dan memiliki sensi yang dikatakan lebih tinggi umumnya ya dibandingkan POCT. Sedangkan yang POCT atau yang tes cepat molekuler ya, tes cepat molekuler itu seluruh prosedurnya mau ekstraksi, amplifikasi, deteksinya itu dalam satu alat ya, dalam satu alat. Nah, ini biasanya sifatnya closed system. Closed system itu biasanya meminimalkan kontaminasi dan lain-lain. Ada yang menggunakan 1 target gen, ada yang lebih dari 1 target gen. Nah, kemudian panduan Pelakrin ini menyebutkan juga ini algoritma dari versi kami ya, versi kami. Jadi ini nggak ada di CDC, nggak ada di WHO. Jadi bagaimana mereka yang bergejala ya, atau ada kontak erat ya, atau yang nggak ada gejala, nggak ada kontak erat. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kalau sampai masuk ke yang kuning ini, kalau ada kontak erat, tapi yang di sini walaupun nggak terbukti perlu isolasi loh gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk tes tadi yang disebutkan di depan, bahwa ada yang namanya non isotermal tadi yang telah saya sampaikan bahwa itu PCR ya, PCR baik yang real time ya, yang Q-Star, yang di digital yang di PCR ataupun yang PCR semua ada di
non isotermal ini ya. Jadi ini PCR poinnya. Sedangkan isotermal itu ada LAMP ya, ada NEAR, ada HDA, ada CRISPR ya, ada di sini ya isotermal. Nah, kemudian sequencing ya, ada sangat ada NGS. Ini yang sekarang yang kita gunakan di lab-lab ya, yang non isotermal ataupun yang isotermal. Nah, kemudian PCR ya. PCR itu mulai dari ada yang konvensional ya, zaman belum Covid tahun 2002 2005 waktu saya masih S3 awal-awal itu masih menggunakan awal-awal konvensional ya, konvensional PCR. Kemudian berkembanglah yang namanya real time ya, real time, kemudian nested ya, nested itu sebetulnya juga konvensional, tapi dia pengerjaannya itu satu kali dikerjakan untuk misalnya mau melihat dengue, virus dengue semuanya diambil dulu, baru di putaran kedua PCR berikutnya baru dilihat apakah DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Kalau multiplex itu berbagai macam primer ya, multiplex itu bisa berbagai macam target primer yang kita ambil, kemudian bisa juga dari berbagai macam penyakit yang kita ambil primer-primernya dijadiin satu, itu juga bisa multiplex juga ya. Kemudian digital PCR, apakah deteksinya multi atau single ya, kita kemudian lihat. Tahapannya adalah mulai dari awal ya, preparasi itu berarti kita melakukan tahapan ya, ini sebetulnya tahapan mau masuk ke PCR ya, bukan ini PCR step ini artinya yang ini, yang denaturasi primer esensi itu itulah proses PCR-nya. Sedangkan tahapan PCR yang sebelumnya adalah preparasi. Sampelnya apa nih ya? Sampelnya dari swab nasofaring atau dari darah atau dari feses atau dari bal. Itu semua ada tahapan-tahapannya ya. Dari situ kemudian kita lakukan ekstraksi ya. Ekstraksi itu kemudian kita lakukan apabila ini RNA kayak SARS-CoV-2 misalnya, diubah dulu menjadi DNA. Barulah setelah diubah jadi DNA baru bisa dimasukkan ke mesin PCR ini. Jadi PCR itu mengamplifikasinya adalah yang sudah jadi DNA ya. Kemudian untuk proses dari RNA menjadi DNA itu namanya RT, reverse transcription PCR, itu namanya RT ya. Kemudian denaturasi itu memisahkan satu jadi dua. Primer itu nempelnya ya, ekstensi itu pemanjangannya. Sedangkan kemudian setelah jadi dianalisisnya pakai apa? Itu namanya post PCR. Ini contohnya ya. Jadi ekstraksi dari awal, kemudian dirubah dulu jadi DNA, kemudian masukin ke mesin PCR nih ya, mesin PCR. Kalau real time itu berarti nanti kita bisa melihat cycle per cycle, siklus per siklus gitu ya. Kemudian kita lihat nih, denaturasi itu suhunya biasanya menggunakan 94 sampai 96 derajat. Kemudian setelah satu jadi dua ya. Kemudian dia akan ditempel oleh primer. Ini adalah beberapa yang namanya basa nukleotida, adenin, guanin, sitosin, timin itu akan menempel pada pasangannya ya. Kemudian dia akan memanjangkan diri menjadi extension. 95 derajat, 60 derajat, 72 ini dalam satu siklus aja. Makanya alatnya namanya thermal cycler, pembuat siklus menggunakan thermal suhu ya, thermal suhunya ada 3 ya. Nah, beda dengan isotermal satu suhunya ya. Kemudian kita lihat ini kalau kita menggunakan real time itu kita bisa melihat siklus by siklus ya. Mau pakai 40 siklus, mau pakai 31,5 siklus ya. Kayak Abbott, kayak Jane Expert itu 45, kalau biosensor itu misalnya 40 ya, misalnya yang apa tuh? Yang live river masalahnya itu 36 ya. Kalau kita menggunakan Coyote 27 ya. Nah, itu beda ya. Jadi hati-hati dalam menginterpretasi kalau udah di akhirnya ya, city value-nya keluarnya berapa. Itu jangan gitu aja. Kalau yang di lab ini kerjanya harus ada catatannya. Kalau enggak nanti bingung yang baca ya. Kemudian kita lihat nih, prosesnya adalah ekstraksi adalah menghancurkan selnya dulu ya. Kemudian presipitasi kalau sudah mendapatkan ekstraknya yang akan kita akan lakukan PCR-nya ya. Kemudian baru dilakukan PCR. Ekstraksi itu bisa dua macam, bisa menggunakan solution misalnya kayak phenylchloroform atau menggunakan fase padat ya. Bisa dengan cara manual, bisa dengan cara otomatis. Ini tentu kalau manual perhatikan ya, kalau yang nggak biasa ya, yang nggak terlatih itu bisa bingung nih. Saja dulu awal-awal ini lihatnya nih di mana sih RNA-nya gitu kan, cari ekstraksi nggak kelihatan ya. Jadi pakai ada feelingnya gitu. Jadi berarti harus benar-benar yang terampil. Sedangkan kalau yang otomatis memang kita udah nggak usah mikir deh terampil nggak terampil, pokoknya dimasukin dia akan melakukan ekstraksi ya. Nah kemudian yang konvensional tadi yang telah saya terangkan bahwa ada proses-proses ini dengan menggunakan thermal cycler.
Ini adalah contoh konvensional ya. Kalau kita melihat seperti ini ya, ini adalah gel elektroforesis gel ya. Gel itu berarti kayak agar-agar seriti apa tuh lah ya, yang kita biasakan untuk coding-coding gitu ya. Nah seperti itu membuatnya ya, kita mengencerkan dulu, kemudian pakai microwave, kemudian setelah dia larut, kemudian dibuat cetakannya. Nah seperti ini konvensional, harus ada laddernya. Ladder itu adalah markernya ya, marker karena kita mau melihat di pasangan basa berapa sih produk DNA yang mau kita lihat. Ini misalnya nih, namanya produknya itu Amplicon ya. Ampliconnya di 39 base pair. Base pair itu pasangan basa ya. Basa itu yang namanya adenin glycosintimin ya. Ini adalah positif kontrolnya di sini 396 ya, setara dengan ini nih markernya di sini ya. Negatif kontrol, ini pasien. Nah, kemudian kita lihat nih, contoh punya saya aja ya. Nah, ini adalah type specific one. Den 1 seperti ini, Den 2 di sini ya, 482, 219, ini 290, ini 389. Kalau sudah ada contekannya gini enak nih. Den 1, Den 2, Den 3, Den 4. Lah ini kita nih pasien. Den berapa dia ya? Tinggal ngelihat nih, tinggal nyontek ke kiri, oh Den 3. Oh ini Den 1, tinggal nyontek-nyontek gitu. Ya ini Den 4. Ini adalah marker. Ini kenapa saya bikin 3 markernya? Karena kalau miring ya, kalau waktu nuangkannya miring itu dia bisa nanti tiba-tiba miringnya ke sini nih. Loh, kan? Makanya markernya begini supaya nggak miring. Kita bacanya enak tuh, ya. Itu konvensional. Ini juga ya, ini nasi itu artinya diambil dulu bongkoannya, kemudian kita ambil satu persatu mana yang mau kita cari. Misalnya kita mau cari ini kalau TB ya, interference sequence nih IS6110 ya, atau misalnya apa. Nah, itu bisa di situ. Di PCR, berapa digital ini saya nggak pengalaman ya, tapi dikatakan dia bisa mengkuantifikasikan ya, juga sama nih di partisi, artinya di semacam diekstraksi gitu ya, diamplifikasi, dibaca, kemudian dipilah, ada yang positif, ada yang negatif partisinya. Contohnya ini, jadi bisa deteksi apakah IS6110 atau GIR-B ya, atau kalau dari sputum misalnya kita hanya cari IS6110. Nah, ini adalah primer yang digunakan ya, contoh-contohnya untuk itu. Nah sekarang yang namanya RT, apa sih RT? RT itu bukan rapid test, ya, bukan real time. RT itu reverse transcription. Kenapa kok reverse? Karena merubah dulu RNA menjadi DNA. Tadi saya telah bilang bahwa kalau mau digandakan pakai mesin PCR yang thermal cycler tadi yang pakai suhu, harus dirubah dulu. Alatnya nggak bisa, ya. Kalau dari RNA dirubah dulu RNA ke DNA, baru dia amplifikasikan, digandakan ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ini tidak hanya untuk SARS-CoV-2 ya, sebelumnya udah ada pendahulunya dulu kita kenali ya, sampai sekarang kita kenal ya. Jangan lupakan si HIV, si HCV, si HBV ya, si semua ya, termasuk itu kita lihat penggunaannya. Ya, ini multiplex. Kalau satu tabung, ini kita hanya tahu satu-satu aja, ya, targetnya satu-satu aja. Multiplex itu kalau kita bisa segala macam primer dimasukin jadi satu. Contohnya misalnya nih, apa ya, multiplex ya. Kita mau menggunakan multiple target. Nah, ini jadi satu. Contohnya tadi saya tuh ya, Den 1, Den 2, Den 3, Den 4 pada dengue. Dengue ya, ngomongnya jangan dengue ya, dengue. Dengue itu kita lihat bahwa kalau dalam satu tabung itu, kalau mau tahu Den 1, Den 2, Den 3, Den 4 kelamaan kan. Nah itu wajib langsung multiplex aja, tapi tentu ada yang namanya standarisasi. Real time itu notasinya bisa pakai Q, bisa pakai R. Q itu biasanya juga dikaitkan dengan kuantifikasi ya, tetapi sekarang kita juga banyak menggunakan real time itu tidak hanya menggunakan R, ada yang menggunakan Q. Padahal sesungguhnya tidak seluruhnya kuanti, ya kan? Sekarang untuk SARS-CoV-2 itu belum ada tuh kuantinya ya, masih menggunakan yang namanya semi kuanti karena kita berpatokan pada cycle threshold aja ya, sehingga peningkatan sinyal yang fluoresen itu sebanding tanda petik ya, kira-kira kasarannya ya, kira-kira ya. Nah, sehingga ini nih ya, kalau misalnya dia keluar di cycle di 15 udah keluar, ini mestinya banyak nih ya, banyak nih materi genetik dari DNA-nya si virus SARS-CoV-2 tadi yang udah dirubah menjadi DNA dari RNA ya. Perkiraannya kalau dia makin ke kiri, berarti kalau dia di kiri ini makin banyak DNA-nya, makin ke kanan makin rendah DNA-nya. Itu kalau dilakukan di alat yang sama ya, peranalitiknya yang ngambil swabnya orang yang sama, notokan sampai ke nasofaringnya juga genah gitu, sama-sama diputer 15 kali kemudian dikeluarkan masukkan ke hidung satu ya.
itu adalah faktor analitik ya, kemudian pengirimannya langsung dikerjakan apa enggak ya, sampai di tempat yang dituju apakah langsung dikerjakan apa enggak, pengirimannya tadi misalnya suhunya dilakukan dengan benar atau enggak, sampai di tempat yang dituju dikerjakannya tuh langsung atau disimpan dulu ya, misalnya di meja bambu nanti dulu deh masih antrean misalnya. Nah itu juga akan mempengaruhi hasil ya. Analitiknya gimana, mau pakai yang mana, target gen yang apa ya, ORF1A, P kah, mau pakai S atau M, N, E ya, segala macam itu. Tadi kan kita tahu bahwa mutasi-mutasi sekarang ini yang heboh-heboh itu ya, alfa, beta, gamma, delta itu semua kan biasanya berpengaruh pada S ya. Jadi kalau penggunaan hanya pada S saja, hati-hati jangan cuma pakai S ya. Kalau bisa kita pakainya lebih dari satu target ya, sehingga kalau S saja tentu dia bisa tanda petik ya, walaupun memang tidak selalu di regio itu, mutasi yang kita cari itu bukan tidak selalu di tempat itu ya. Tetapi yang jelas kita harus menggunakan multiple target kalau memang ada S-nya ya. Kemudian ada sistem open, ada sistem close. Open tuh harus hati-hati kan tadi saya bilang tuh ya. Jadi pengerjaannya, ekstraksinya ya, kemudian deteksinya, amplifikasinya, deteksinya tuh di beda-beda alatnya. Ekstraksinya pakai alat A, kemudian deteksinya amplifikasi alat B, reagen B ya, reagen B gitu. Nah itu maka hati-hati, dan kalau pakai yang manual hati-hati aerosol, harus wajib pakai BSL2 nih ya. Di dalam BSL2 ada BSC2-nya, biosafety cabinet alatnya itu ya, yang bertekanan negatif, karena kalau mau nuang-nuang juga di situ ya. Pemilihan juga PCR tentu tergantung kita mau pakai reagen yang mana, itu ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya. Sedangkan kalau sistem itu mutlak mesti punya BSC ya. Menurut saya sih pakailah biosafety cabinet, karena kita harus berhati-hati waktu menuangkan sampel ya. Kemudian sesuaikan juga dengan jumlah pemeriksaannya. Kita memakai closed system tapi sekali running harus 96. Lah sampel kita cuma 22. Dan nunggu 96 kapan gitu kan ya. Maka kita harus baik-baik ngerti nih mau kita gunakan satu kali running itu berapa ya, supaya nggak rugi ya. Nah ini open system, dan ini yang kanan ada closed system. Ini yang tadi saya bilang bahwa ini menggunakan yang manual ya, macam-macam nih ya, netes-netesinya. Kalau otomatis tinggal dicemplungin ke dalam ini ya, tube-nya masukin ke sini. Nah kemudian nih PCR-nya contohnya ya, yang open tuh bisa aja alatnya satu tapi kita bisa pakai reagen macam-macam. Tapi kalau closed system nggak bisa ya, mulai dari ekstraksinya ya, deteksinya itu semua beli alat yang sama nih, alat yang sama ya. Nah ini seperti itu ya, alat yang sama. Nah tetapi kita bisa menghindarkan kontaminasi ya, dan nggak perlu artinya tuh dalam arti keterampilan. Kalau kita menggunakan ekstraksi yang manual tadi itu kan sangat penting, terampil sekali. Kalau yang ini ya tentu harus ada pelatihan pastilah ya, dan juga dengan keterampilan tentu kita akan lebih sangat berhati-hati dalam semuanya. Tentu untuk proses NAT itu harus yang pelatihan yang meningkatkan keterampilan. Aplikasi real-time PCR pada penyakit infeksi. Ada HBV DNA, kuanti, HCV RNA, kuanti, HIV RNA, kuanti, HBV DNA, kuanti, ya. Tapi juga ada juga real time yang kuali, ya. TB misalnya, TB itu ada yang bisa membedakan apakah ini NTM, ya, non tuberculosis, atau Mycobacterium adenovirus tuberculosis, bukan TB yang M tuberculosis, ya, tapi Mycobacterium lain dengan TB dia bisa bedain. Mau pakai kit yang lain lagi, mau membandingkan apakah ini yang udah ada resistensi terhadap obat ini pertama, ya, ada yang hanya INH saja, ada yang INH dari rifampicin saja, ada yang hanya salah satu saja, ya, ada yang bisa masing-masing, lini kedua, lini ketiga, dia bisa, ya. HPV, tergantung kita milih yang mana maksudnya ya, bisa tuh ya. HPV, kita mau pakai bukan kuanti, tapi HPV penting tipenya. Mau pakai tipe yang 16, 18, yang banyak tuh yang 52 ya, itu HPV ya, aplikasi ini termasuk untuk real time juga ya. Kemudian EBV, Epstein-Barr virus ya, CMV sekarang banyak yang minta itu kuanti ya, untuk bayi-bayi, untuk kembar siam. Nih utang saya ke Dr. Agus Haryanto, almarhum belum Prof. Agus ya, saya lupa, Agus Haryanto yang barusan wafat ya. Hutang saya mengerjakan CMV kuanti belum terjadi. Dengue juga ada ya. Dengue, malaria, tifoid, semua menggunakan real time PCR sudah ada semua. Kebanyakan masih kuali ya. Kualitatif artinya positif negatif. Nah, kita tuh single patogen ya. Kemudian kita lihat nih HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA ya. Kita lihat tuh bagaimana kemampuan terdeteksi terendahnya ya. Contohnya ini ya, HBV DNA ini dia 6,2 LOD-nya, tapi LOQ-nya ini 9,02. Artinya apa?
kita harus membaca baik-baik kit insertnya ya. Ada yang mengatakan dia mampu deteksi sampai 6 IU per mililiter. Tetapi LOQ-nya jadi linearitasnya di 29. Sehingga antara 6 sampai 29 kita nggak boleh keluarkan nilainya karena dia nggak linear. Kita harus mengeluarkan yang linear di atas 29 sampai misalnya 10 pangkat 9 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya antara 6 sampai 29 tetap terdeteksi, tetap kita keluarkan dia sebagai positif, tetapi nilainya itu nggak bisa kita keluarkan karena dia tidak linear di situ, tetapi terdeteksi ya, itu kita keluarkan. Itu contohnya ya. Nah, NemoDx itu dia punya HBV DNA, HCV RNA, dia juga bisa untuk HIV RNA ya. Ini saya juga nanti ya ditanyakan aja ke OPJ-nya ya. Yang jelas kalau saya melihat begini, maka kita harus lihat nih LOD berapa dan rentang deteksi ada yang kurang nih ya. Rentang deteksinya bagaimana? Target gain yang digunakan apa ya? Nah, ini contohnya ya HBV DNA. Ini misalnya nih 10 sampai 10 pangkat 9, berarti 1 miliar ya. Kemudian LOD-nya berapa ya? Kemudian ini hasilnya seperti ini. Kandungan HBV DNA-nya. Nah, ini adalah jurnal yang mengatakan tentang dari berbagai macam target Alplex ya, power check, ini kemudian kogen, biosewom, biosensor dan lain-lain. Dia menggunakan alat-alat ini ya, lihat ya. Alatnya sama, bisa menggunakan nih CFX, tapi dia bisa berbagai macam reagen. Lihat ya. Nah, mungkin audiens di sini yang bukan SPPK, oh ternyata nggak mudah ya PCR. Emang nggak mudah banget ya, nggak mudah banget. Karena kalau begini harus ada standarisasi untuk open system tuh sangat nggak mudah ya. Kemudian ini misalnya sama-sama targetnya ERDRP, ada envelope RDRP, envelope RDRP. Tetapi lihat nih ya, LOD yang nggak sama. Ya, kemampuan deteksinya tuh dia 153, ini 84, ini 80 gitu ya. City value-nya seberapa? Ini 35, ini 40. Nah, ini loh yang jadi masalah ya. Jadi masalah karena di sana posisi ini negatif, jadi komplain-komplain ya. Sedangkan ini adalah jurnal dari NemoDx 696 ya, dari UBJ nih ya. Dia di-compare dengan light cycler itu dia spesiesnya baik ya. Ini lihat ya, city value-nya pada konsentrasi sekian ya. Nah, itu sudah ada penelitiannya. Ini dikatakan bahwa menggunakan yang akan dibawakan oleh Dr. Yuda nanti ya. Jadi target gain-nya itu NSP2. NSP2 itu ada di sini nih. Ada di ORF1A. NSP2 ya. Dan N ya di sini nih N, nucleic capsid. LOD-nya 5.400 NDU ya. Jangan lihat sama saya ya. Apa tuh NAAT detectable unit ya. Ini saya dapat dari insert-nya ya, 5.400 NDU per mililiter. Berapa IU nanti bisa ditanyakan ke Dr. Yuda ya. Nah, ini ada kata besarnya. Ini closed system. Jadi NemoDx ini adalah closed system ya. Tentu perhatikan juga kalau cost ini tergantung negonya ya. Negonya nanti bahwa bisa lebih rendah apa enggak harganya. Nah, kemudian ini ya pengembangan dari mereka mengatakan bahwa ada yang namanya LDT, Laboratory Development Test, di mana dengan menggunakan envelope ternyata hasilnya lebih bagus ya, dapat memiliki LOD yang cukup rendah yaitu 95,55 CP CP per mililiter. Nah, kemudian ini microarray ya. Microarray ini dapat digunakan banyak vendor yang udah menggunakan seperti ini. Jadi kita lihat nih, di ekstraksi ya, di prepare, kemudian nanti ada hibridisasi termasuk ini ya. Jadi pada saat sudah mendapatkan DNA-nya, kemudian dipisahkan DNA yang double stranded menjadi single stranded, dia akan berikatan menghibrid ya, yang kayak probe ya, probe yang akan memendarkan apa ya, memendarkan apakah fluoresen atau apa, kemudian dideteksi seperti ini. Penggunaannya apa aja? Bisa untuk TB, termasuk untuk macam-macam ya, untuk jamur, spirasi dan lain-lain. Sehingga sering kan kita mendengarkan bahwa ada nih gejalanya sama-sama batuknya ya, COVID nggak tahu kan, COVID apa enggak ya, SARS-CoV-2 enggak tahu kan, apakah itu virus ataukah bakteri ya, Klebsiella pneumonica gitu kah, apakah SARS-CoV-2 kah ya, ataukah viral yang lain ya, misalnya adenovirus yang lain dan lain-lain ya. Nah, apakah normal flora atau patogen ya, sehingga ada namanya syndromic disease ini gejalanya sama, penyebabnya lain-lain ya. Sehingga kita perlu nih kerjakan dengan menggunakan syndromic testing dengan menggunakan multiple patogen ya. Jadi contohnya begini, dia ini ternyata koinfeksi antara virus dengan yang jamur. Dengan virus ternyata koinfection
pada patogen respiratory di antara pasien-pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 ya. Ternyata apa aja nih ya virusnya ya, macam-macam ya. Ada infeksi dengan virus lain 6%, dengan jamur 5% dengan bakteri gitu ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa kalau ternyata ada koinfeksi ya, ini ada virus, bakteri dan lain-lain, itu tentu akan menyebabkan ya length of stay-nya bisa meningkat ya, bisa lama karena nggak ketemu ini apa sih, dicek-cek PCR-nya berkali-kali lah kok negatif terus. Makanya kalau saya ditanyakan, kalau misalnya PCR 2 kali negatif suspicious, curiga COVID, diapain? WHO 11 September bilang cek antibody. Ya, antibody itu bisa digunakan kalau PCR 2 kali negatif ya, NAT 2 kali negatif, kemudian antibody 2 kali nih, sekarang sama 14 hari lagi. Ada nggak hasil konversi, negatif jadi positif apa enggak ya, rendah jadi tinggi apa enggak. Nah, kalau misalnya ternyata ya kemudian kok negatif semua ya PCR-nya. Nah, kalau kita menggunakan yang multiple tadi itu, kita akan tahu ternyata loh bukan SARS-CoV-2 ya, ternyata virus yang lain ya, seperti itu. Nah, ini dari OBZ juga nih ya, punya Kiastat ya. Jadi ini real time di samping vendor-vendor lain ya. Saya tidak akan membahas yang lain, tetapi di sini dia bisa menggunakan Kiastat ini juga untuk melihat syndromic testing tadi itu ya. Jadi ada patogennya, nanti kita tampilannya ya. Jenis patogennya apa aja, city value-nya gimana ya, amplification curve-nya gimana gitu ya. Nah, ini contohnya nih ya, panel syndromic untuk respiratory. Nah, ini bisa mendeteksi 22 target ya, dan dilaporkan apakah ini virusnya adenovirus ya, apakah buka virus, apakah corona yang ini nih, corona yang flu ya. Mungkin kita pernah kena ya dalam 20 tahun terakhir ini, kita tahu nih banyak banget virus-virus flu yang namanya 229E, HKU, alfa, beta ya, NL93, OC43. Ini bisa juga terdeteksi ya pakai ini, SARS-CoV-2 sendiri ya, kemudian apakah influenza macam-macam ya. Kemudian bakterinya ya, Legionella yang juga dari AC itu ya, Mycoplasma dan lain-lain. Jadi patogen-patogen ini dapat deteksi gastrointestinal ya, diare sama-sama diarenya. Diare karena apa sih? Apakah virus, bakteri ataukah parasit ya, adenovirus dan lain-lain ya, Clostridium kah ya, Clostridium difficile yang toksin, karena kalau Clostridium itu nggak perlu ya cari kulturnya ya, yang penting itu toksinnya ya, toksinnya. E. coli itu kan sebetulnya kan dia nggak patogen kalau yang biasa-biasa, tapi kalau yang E. coli yang toksin, yang patogen, E. coli patogen, nah ini ya yang ada ini macam-macam itu dia dapat deteksi dengan ini. Jadi dia hanya mendeteksi yang patogen ya. Kemudian parasit yang apakah Giardia lamblia ya, Enterobiasis itu semua bisa dideteksi dengan menggunakan ini ya, gastrointestinal syndrome panel ya, 24 patogen, 6 virus, 14 bakteri, 4 parasit dalam hitungan 1 jam. Nah, kita lihat nih untuk encephalitis sama meningitis. Biasanya teman-teman bedah syaraf itu kan kepengennya tuh ngirim ke kita nih ya, ke teman-teman Paklin yang ada lab-lab yang menggunakan kultur-kultur ya, liquor. Biasanya yang keluar tuh apa? Staphylococcus itu segala macam. Karena apa? Ya, karena keterbatasan kita nggak bisa deteksi sampai segini-gini nih ya. Kuman-kuman yang fasidius, kuman-kuman yang lambat tumbuhnya ya, seperti Neisseria meningitis yang bikin meningitis itu nggak bakal ketemu tuh ya. Susah nih, Staphylococcus pneumonia ya yang dicari-cari ini ya. Neisseria hemophilus influenzae. Nah, ini kuman-kuman yang yang fasidius ini susah. Kalau pakai ini bisa ketahuan ya. Apakah ini herpes simplex, apakah ini viral, bakteri, apakah jamur ya, Cryptococcus neoformans ya, apakah glabrata dan lain-lain. Nah, ini dulu yang kita masih menggunakan kultur. Kalau menggunakan ini udah langsung aja ya. Kita langsung pakai dari CSF, langsung dipakai syndromic testing, langsung ketahui dalam 1 jam apa itu. Aplikasi klinisnya tentu bisa tahu ya, apakah ini para influenza, ini keluar nih ya, para influenza virus 3 ya, ini pasien beneran nih ya, anak-anak 3 tahun, demam, batuk ya, batuk pilek lah. Kalau zaman sekarang harus pikir apa nih, dugaan COVID aja ya kali ya gitu ya. Kalau zaman sebelum COVID kan udah nggak mikir COVID ya, karena belum tahu ya namanya SARS-CoV-2 belum kenal. Nah, sekarang apa aja ternyata keluar nih gitu ya, para influenza viral, para influenza 3 nih, Mycoplasma, apa segala macam nih ya, Mycoplasma pneumonia. Nah, sehingga kita bisa lebih cepat ya, kita bisa cepat dalam tata laksananya, klinisi juga senang, bisa memberikan, ini mau diapain nih, mau dikasih obat apa ya, langsung ketahuan apakah virus, bakteri, jamur ya. Nah, kalau dulu kan kita nunggu, apalagi kan kalau misalnya, kalau kultur urin mungkin dengan cara yang cepat bisa 1 hari, tapi kalau darah kan masih lama gitu ya. Sedangkan kalau genomic testing ini 1 jam keluar, nah ini apa hasilnya?
1 jam itu tolong ya di dalam alatnya ya. Biasanya tuh nanti teman-teman pada nunggu-nunggu nih, misalnya yang sudah dengar webinar ini, saya mau 1 jam kata Prof. Arda. Padahal kan dari input datanya ya, nge-swab-nya, kemudian melaporkannya, itu tentu ada jeda waktu ya, mungkin 2 jam 3 jam lah ya, atau sekitar segituan lah ya. Kemudian sequencing, kita tahu bahwa nih yang terkenal nih NGS nih ya. Kok dulu saya pernah mencoba pakai Sanger tahun 1993 ya. Saya pakai Sanger mengerjakan di UGM ya, di UGM. Ya ampun, ribetnya setengah mati. Menggunakan semacam gel electrophoresis tetapi namanya SDS page ya. Apa tuh? Jadi menggunakan yang separasinya tajam. Kita mau melihat dari bahan ini dimurnikan, kemudian dibentangkan, ya, dibentangkan. Nah, kalau SARS-CoV-2 itu 30.000 ya kok saya, base pairnya panjang. Kalau dengue itu sekitar berapa ya? Pokoknya 11 ribuan. Nah, itu membentangkan adenin, sitosin, guanin, timinnya tuh ya, panjang gitu. Terus satu persatu bacanya satu persatu. Dengan NGS akan lebih mudah karena ini sudah pakai sudah computerized ya, pakai program gitu ya. Apalagi yang ini ya, yang third generation yang real time. Nah, ini caranya gitu ya, dimurnikan, kemudian hasilnya, makanya kenapa kok sekarang WGS itu kan ditujukan untuk yang city value di bawah 25. Pada saat apa? Pada saat itu dia materinya materi genetiknya tuh dia kan sangat banyak ya. Nah, saat itu dia bisa dibentangkan seperti ini ya. Nanti keluar seperti ini nih ya. Apa itu orange? Apa itu hijau? Guanin ini timin yang orange nih ya, sitosin yang biru ya, adenin yang merah ya, C biru, guanin ya gitu ya. Jadi ini mewakili guanin, sitosin, timin, adenin ya. Kalau kita menggunakannya itu city value-nya tinggi ya, apa yang terjadi? Nanti dia jadi nggak murni ya, keluarnya N itu artinya N itu bingung ini adenin, sitosin atau timin ya, nggak bisa baca, harus manual bacanya. Oh alah, ini adenin toh, kok dia bingung N, karena adenin tumpuk sama sitosin misalnya kayak gitu. Nanti kita bisa lihat ya, tapi ini karena bukan workshop ya, harus cepet-cepetan ya. Waktu saya sudah 30 menit nih ya. Tapi karena di Puspa lebih, saya juga lebih deh ya. Lebih dikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi seperti ini kita lihat bahwa whole genome sequencing ini dengue ya, ini contoh dengue. Jadi kita mau membentangkan yang tadi saya bilang 11.000 adenin, guanin, sitosin, timin ya. 11.000 base pair tadi itu dibentangkan dari 5 ke 3 untranslated regio ya, regio yang tidak ditranslasikan 5 ke 3 ya. Nah, ini yang struktural tuh capsid premembrane envelope ya. Ini yang struktural tuh NS1, NS2A, 2B, 3, 4B. Nah, ini adalah primernya. Jadi harus pasang primer. Bayangin 1 2 3 4 5. 5 kali 2, 10 macam primer. Bayangin ini pasti mahal ya. Pasti mahal banget ya. Tetapi yang saya dengar ini nggak terlalu mahal ya, yang dikirim untuk WGS sekarang ini ya, mungkin ada subsidi ya. Nah, dengan menggunakan ini, maka kita bisa tahu nih, varian-varian apa, termasuk, karena ini dengue, tapi kalau andai kata bukan dengue, misalnya ini SARS-CoV-2, ya bisa untuk varian-varian yang sekarang ini, 1617 yang India, ya, yang Delta, yang katanya udah dikeluarkan oleh UGM itu, ya, yang katanya off the record, tapi sudah masuk di semua grup-grup ya. Kemudian itu kasihan juga itu ya, kok sampai tersebar-sebar itu ya. Nah, kalau kita melihat LAMP, lah ini sudah hampir terakhir nih ya. LAMP ini sebetulnya juga dimiliki oleh UBC ya. Saya baru tanya tadi, namanya USTAR ya. Ternyata ini kita bisa lihat dengan satu macam isotermal aja, dengan prinsip seperti ini, dengan loop mediated isothermal amplification ya, dengan suhunya nggak sampai 3 kayak tadi ya. Yang dinaturasi, annealing, extension ya. Nah, itu dia cukup dengan isotermal aja, ternyata dia hasilnya cukup baik ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa dengan menggunakan berbagai metode deteksi molekuler ya, apakah kita mau menggunakan PCR, CRISPR ya, ataukah POC atau NGS ya, next generation sequencing tadi itu, kita lihat nih LOD-nya ya. Tentu katanya si Giri ini harus dibuka nih, Giri et al. Ini dia menggunakan apa alatnya ya, ini saya nggak tulis di alatnya ya, alatnya apa. Jadi nggak semuanya PCR itu sekian, lihat satu persatu ya. Kemudian lihat nih CRISPR sekian, kemudian ini CRISPR belum masuk Indonesia ya, CRISPR ya. Kemudian kita lihat nih bagaimana sensi spesiesnya pada penelitian si Giri ya. Beliau researcher Giri ini ya, Bapak Giri ini, beliaunya tuh mendapatkan begitu. Tetapi kalau dicoba oleh penelitian lain mungkin aja ada perbedaan ya. Sehingga take home message-nya adalah pemeriksaan NAT itu pemeriksaan yang berbasis amplifikasi asam nukleat, digunakan untuk deteksi ya dan identifikasi materi genetik apakah DNA atau RNA
Ya, kalau RNA tentu di reverse transcription dulu menggunakan enzim reverse transkriptase ya menjadi DNA, kemudian diamplifikasi dengan alat yang namanya thermal cycler kalau menggunakan yang PCR ya. Kalau natnya isotermal, LAMP ya atau apa bisa menggunakan alat yang lain ya. Metode NAT itu dapat deteksi semua patogen ya, tergantung juga kita mau menggunakan apa, baca baik-baik insertnya, bagaimana LOD-nya, rentang deteksinya, target gennya ya, sensi spesiesnya kita baca baik-baik. Tentu jangan lupakan pra-analitik itu penting banget ya, penting banget. Sensi akan bervariasi dan ya UBC ini memiliki yang namanya LDT ini ya, Laboratory Development Test yang dikatakan akan dapat dipakai ya karena menggunakan reagen kering itu tadi bisa dimodif dengan menggunakan primer macam-macam sehingga patogennya bisa macam-macam, mau yang umum ataukah patogen yang jarang yang nanti saya kira akan dibawakan oleh Dr. Yuda. Sekian, terima kasih, semoga paham ya, jelas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Fitri.